Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Rizka Enla Latifah. Dan pada kali ini Rizka kembali lagi dalam acara edukasi untuk pembelajaran bahasa Indonesia di materi fakta dan opini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak dimanapun kalian berada. Untuk kelas 8, SMP, atau Sanawiyah yang saya banggakan buat kalian semua, ini materi supaya kalian mudah memahami apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru di sekolah kalian. Mungkin apa yang disampaikan dari Bu Rizka bisa menambahkan pengetahuan kalian. Yuk kita cus tentang fakta dan opini. Jadi teman-teman, anak-anak ya, ini bisa materinya untuk selain tingkat SMP atau MTS, itu untuk SMA atau menuju ke kuliah juga pasti dibutuhkan. Oke, langsung saja. Jadi kalimat fakta itu adalah kalimat yang mengandung kalimat yang tidak menimbulkan hujatan, tidak menimbulkan pro dan kontra, yang kebenarannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ciri-ciri kalimatnya itu yang pertama adalah bisa menjawab pertanyaan adiksimba. Jadi adiksimba itu apa saja? Nah, adiksimba di teks kemarin, di teks bab pertama, teks berita itu adalah apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, atau berapa. Lalu mengapa juga bisa dijawab dari fakta ya. Yang kedua, fakta itu adalah kejadian, ciri-cirinya kejadian yang sudah terjadi, misalnya menggunakan waktu atau tempat ya, yang bisa dibuktikan ya. Kemudian kebenarannya bersifat umum atau secara umum dapat dijelaskan gitu. Jadi bedanya fakta dan opini dalam teks iklan, slogan maupun poster itu harus ada unsur yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi fakta itu kalimat dalam iklan itu harus ada. Jadi tidak iklan yang bodong. Iklan yang seperti apa itu Bu? Iklan yang bodong. Iklan yang bodong itu iklan yang unsurnya seperti hanya membuat-buat saja ya. Jadi pembohongan publik bisa saja seperti itu ya anak-anak. Jadi oke, kita bisa langsung mengambil dalam satu contoh yang bisa dijawab dengan pertanyaan adiksimba dari kalimat fakta. Itu paling mudah untuk membedakannya. Seperti apa contoh dari kalimat fakta, anak-anak? Nanti setelah ini kita bahas ke kalimat opini. Jadi kalimat fakta itu kalimat yang teruji kebenarannya, tidak menimbulkan kebingungan atau pro dan kontra ya, tidak menimbulkan kerancuan karena benar-benar teruji dan dapat dipertanggungjawabkan, itu pengertiannya. Kemudian ciri-ciri tadi bisa menjawab pertanyaan kalimat tanya, yakni adiksimba 5W1H. Contohnya seperti ini. Siapa nama orang tua Bu Rizka? Misalnya seperti itu ya. Siapa itu nama orang tua saya. Orang tuanya Bu Rizka ada dua, misalnya namanya Bapak Mansur dan Ibu Murti. Jadi kedua nama ini benar-benar nama orang tua saya, anak-anak gitu. Kemudian di mana rumah Bu Rizka? Saya lahir dan dibesarkan di Kabupaten Blitar. Sehingga kalian bisa buktikan kalau saya benar-benar asli orang Blitar dengan menunjukkan atau saya tunjukkan KTP ya gitu. Oke, kemudian contoh kalimatnya lagi itu bisa berupa
yang menunjukkan benar-benar ada. Jadi tidak ada kata kira-kira. Itu kejadiannya benar-benar udah terjadi anak-anak. Ciri yang kedua. Ciri yang kedua ini bisa menjawab kejadian dengan kata sudah, kemarin, tahun lalu, atau beberapa tahun yang lalu, seperti sejarah. Jadi sejarah itu benar-benar fakta yang benar ada di dunia, sejarah dunia, sejarah negara kita ya, sejarah alim ulama atau ulama dari sejarah keislaman ya, prosesnya Hindu Buddha masuk di Indonesia itu kan benar-benar ada fakta ya. Jadi contohnya itu misalnya menggunakan kata sejak kemarin ditemukan 2 orang yang telah lama tidak berjumpa dari kecil. Nah, sejak kemarin itu menunjukkan bahwa benar-benar fakta gitu ya. Kemudian kita masuk ke kalimat opini. Opinion, bahasa Inggrisnya gitu. Opini ini lawan kata dari fakta. Opini ini merupakan pendapat atau argumentasi atau kita sebut sebagai kalimat yang kalimat yang belum tentu teruji kebenarannya. Karena satu, kalimat ini bisa menimbulkan pro dan kontra ya. Jadi belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Ciri-ciri kalimat opini ini, yang pertama bisa kamu lihat dengan trik yang ibu bisa berikan ke kalian. Itu bisa dibuat pertanyaan bagaimana atau kondisinya bagaimana gitu ya. Kemudian yang kedua, mengandung tingkatan dan kata sifat. Misalnya seperti apa kata sifat itu? Kata sifat kan macam-macam ya. Kayak begitu, terlalu, sangat, hampir gitu. Kata sifatnya yang lain ini tadi jadi mengandung tingkatan dan kata sifat. Tingkatan itu kalau di bahasa Inggris kayak superlative tense aja. Jadi seperti perbandingan gitu. Tapi ini bukan. Tingkatannya itu menunjukkan lebih tinggi, begitu, cukup gitu ya, tingkatan, kemudian lumayan, hampir ya, maha. Lalu yang kata sifat itu menggunakan kata-kata yang menggunakan sifat ya. Contohnya sangat buruk, sangatnya itu tingkatan, buruknya kata sifat. Kemudian jelek, baik, memprihatinkan, membahagiakan, membahayakan, itu kan termasuk kata sifat. Sifat-sifat itu bisa ditambahkan dengan tingkatan. Jadi seperti ini, sungguh memprihatinkan. Nah, sungguh memprihatinkan ini termasuk kata tingkatan dan sifat. Nah, kata-kata seperti ini bisa digunakan dalam teks iklan dan slogan ya. Sangat indah apabila Anda membuang sampah pada tempatnya. Ini digunakan kata slogan atau iklan gini. Anda ingin cantik, gunakan krim atau skincare yang mudah didapatkan di kalangan remaja, misalnya seperti itu, dan membuat kalian sangat lebih cantik dan awet muda gitu, misalnya itu sangat lebih cantik atau sangat murah gitu kan, bisa ditambahkan gitu ya untuk teks iklan gitu teman-teman gitu anak-anak, supaya lebih paham itu kita bisa gunakan dalam analisis teks ya. Nanti kita bisa bahas di next video. Kemudian mengandung unsur keharusan atau modalitas. Jadi kata-kata itu kan jenisnya banyak banget. Kata sifat, kata kerja, kata tingkatan tadi yang Ibu sampaikan tadi. Dan ini yang kedua, ciri-ciri dari kalimat opini itu harus ada kata modalitas. Nah, kata modalitas itu seperti apa, Bu? Nah, modalitas itu penggunaan kalimatnya atau penggunaan kata-katanya dalam kalimat opini ini pakai jika, apabila, kemudian bisa jadi, boleh, dapat ya. Kecuali harus. Harus itu termasuk aturan atau fakta. Jadi kata harus kecuali dari modalitas ini tidak digunakan pada kalimat opini anak-anak gitu ya. Semoga kalian paham. Kecepatan gak sih? Cepetan kayaknya. Oke, jadi unsur modalitas itu unsurnya bisa digunakan kalimat opini kecuali kata harus. Kata harus ini karena berupa keharusan atau kejadian yang bisa dibuktikan kebenarannya, itu termasuk dari kalimat fakta. Tetapi kalimat opini ini tidak harus ada faktanya karena belum tentu teruji kebenarannya. Jadi yang digunakan adalah kata jika, kata andai, bisa, boleh, atau akan. Jadi belum tentu, kira-kira gitu ya, belum tentu teruji kebenarannya. Oke?
Ciri-ciri yang keempat yakni subjektivitas. Subjektivitas itu berarti tidak pasti ya, tidak pasti, belum tentu, yang artinya dalam kata-katanya itu menggunakan kata kira-kira, ribuan, ratusan, hampir, banyak, diduga, seperti itu ya. Dianggap mungkin itu menggunakan kalimat yang subjektivitas, tidak objektif. Subjektivitas itu belum tentu jumlahnya dapat dipastikan, atau kebenaran dari teks iklan itu bisa jadi tidak digunakan. Nah, dalam teks iklan atau slogan dan poster ini anak-anak itu harus kadang-kadang harus merayu ya, untuk membujuk calon pembeli atau konsumen dari yang kita pasang itu, dari iklan, slogan, dan poster. Kata-katanya harus mengandung ini, bisa boleh aja kalimat opini dan fakta. Maka di dalam kalimat iklan dan slogan atau poster itu boleh kamu tambahkan, tidak harus seperti teks berita anak-anak. Teks berita itu harus benar-benar fakta. Kalau sampai kalian membuat opini di dalamnya, itu nanti beritanya sudah beda jenis beritanya ya. Berita ini termasuk jadi filter ya, feature atau laporan dari reporternya, bukan berita yang benar-benar dari narasumber disampaikan. Tapi kalau feature atau berita yang disampaikan dari reporter itu atau redaksinya kan masih bisa ditambahkan dari sudut pandang penulis gitu ya. Oke, mungkin opini itu ada tambahan biasanya dari opini ini, penggunaan dari kiasan ya, konotasi kalimatnya, atau penggunaan dari majas dan gaya bahasa. Majas dan gaya bahasa itu satu kompleks dalam konotasi dan kiasan. Gunanya untuk memperindah atau membuat lebih menarik lagi supaya iklan, slogan, dan poster ini lebih mudah diingat ya, kata-katanya mungkin, atau di dalam teks iklan itu di TV, televisi, radio itu kalimat-kalimatnya kan seperti kayak sesuai gitu ya Cah, itu menggunakan majas. Kalau majas kan hampir mirip dengan peribahasa, bisa aja digunakan di dalam teks iklan, slogan, dan poster ini. Mau pintar, minum, tolak angin, saya menyebutkan brand ya, misalnya seperti itu kan termasuk dari ajakan yang sebenarnya tidak ada kalimat faktanya, tetapi konsumen diajak untuk membeli produk ini, begitu. Oke? Yang terakhir, kalimat opini itu ciri-cirinya selain tadi ada majas, gaya bahasa, tentu kalian harus tahu bahwa di sana pasti ada saran, nasihat, dan masukan ya. Jadi saran, nasihat, dan masukan ini melibatkan pengiklan atau pemasang iklan ini kepada pembaca sebagai calon konsumen atau masyarakat supaya mau mengikuti apa yang telah disampaikan dalam iklan. Misalnya mau menggunakan fasilitas dari pemerintah, bayarlah pajak secara teratur, atau bayarlah listrik supaya tidak terjadi pemadaman secara langsung atau pemadaman bergilir gitu sering-seringnya gitu ya. Atau kalau sekarang ini dalam pandemi kita harus menggunakan masker karena maskermu melindungiku dan maskermu melindungiku gitu. Jadi di dalam teks-teks iklan tidak hanya untuk unsur membujuk atau merayu, persuasi, tetapi juga ada sarana mengajak ya, supaya ada saran dan masukan. Seperti itu anak-anak. Jadi bedanya mudah bukan untuk kalimat opini dan fakta. Jadi fakta itu benar-benar sudah ada ya. Fakta itu benar-benar sudah terjadi. Dengan kata kemarin, dahulu, ada waktu yang bisa dibuktikan, dan opini masih kira-kira karena belum teruji sifat kebenarannya. Opini ini masih menimbulkan pro dan kontra, sedangkan fakta tidak mesti menimbulkan pro dan kontra. Kadang-kadang fakta ini bisa ditambahkan dengan opini, tetapi ini tidak bisa digunakan untuk menghujat kalian atau membujuk pembaca karena kadang-kadang berita itu hoax tapi sudah kemana-mana gitu ya. Jadi saya minta bijaklah kalian untuk menggunakan media sosial, gunakan sebaik-baiknya untuk belajar ya. Meskipun pembelajaran ini tetap berlangsung di rumah aja atau pembelajaran ini masih berlangsung secara jarak jauh, saya pikir ini akan menjadi kebiasaan yang baru sehingga kalian bisa tetap belajar dengan mudah dan paham untuk
pahami dari jauh ya. Mungkin itu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di-share, subscribe juga kepada teman-teman kalian supaya channel ini lebih bermanfaat.